beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Septi Anggreni. Saya dari kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sunan Bonang. Nama-nama Wali Songo: Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Bonang Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kudus Jafar Shadiq, Sunan Giri Raden Paku Muhammad Ainul Yakin, Sunan Kalijaga Raden Said, Sunan Muria Raden Umar Said, Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel, salah satu ulama besar yang juga anggota Wali Songo. Sunan Bonang lahir di Tuban, Jawa Timur. Sekitar abad ke-15, sejak kecil beliau sudah mempelajari ilmu agama Islam dari ayahnya. Selain itu, pandai dalam ilmu agama. Sunan Bonang juga dikenal cerdas dalam bidang seni dan budaya Jawa. Nama Bonang berasal dari alat musik gamelan, yaitu bonang. Alat musik ini sering digunakan beliau untuk berdakwah kepada masyarakat dengan menggunakan gamelan dan tembang Jawa. Masyarakat menjadi tertarik untuk mendengarkan ajaran Islam. Sunan Bonang dikenal sebagai sosok yang bijaksana, sabar, dan dekat dengan rakyat. Karena cara dakwahnya yang lembut, banyak masyarakat Jawa akhirnya memeluk agama Islam tanpa merasa dipaksa. Beliau wafat di Tuban dan makamnya hingga sekarang masih sering diziarahi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Pada dakwah, Sunan Bonang sangat menarik karena beliau menggunakan pendekatan budaya dan seni. Berdakwah melalui musik dan gamelan, Sunan Bonang menggunakan alat musik gamelan untuk menarik perhatian masyarakat. Saat masyarakat berkumpul mendengarkan gamelau, beliau menyisipkan ajaran Islam melalui lagu dan nasihat. Cara ini membuat masyarakat tidak merasa takut dan terpaksa saat belajar agama Islam. Menggunakan tembang Jawa, beliau juga menciptakan beberapa tembang atau lagu Jawa yang berisi pesan keagamaan. Salah satu tembang yang terkenal adalah Tombo Ati. Isi tembang tersebut mengajarkan manusia agar mendekat diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran, sholat malam, bergaul dengan orang soleh, berpuasa, dan berzikir. Menyesuaikan dakwah dengan budaya. Pada masa itu, masyarakat Jawa masih sangat kuat memegang adat dan budaya lama. Karena itu, Sunan Bonang tidak langsung menghapus budaya yang sudah ada. Beliau justru memadukan budaya Jawa dengan nilai-nilai Islam agar masyarakat lebih mudah menerima ajaran baru. Mengajarkan akhlak yang baik. Selain mengajarkan ilmu agama, Sunan Bonang juga mengajarkan pentingnya sikap jujur, sopan, saling menghormati, dan tolong-menolong. Bagi beliau, dakwah bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat. Tantangan dakwah Sunan Bonang. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Bonang menghadapi banyak tantangan. Pada masa itu, sebagian besar masyarakat Jawa masih memeluk agama Hindu-Buddha dan kepercayaan tradisional. Tidak semua orang langsung menerima ajaran Islam. Ada juga masyarakat yang takut kehilangan adat dan budaya mereka jika masuk Islam. Karena itulah, Sunan Bonang harus berdakwah dengan sabar dan bijaksana. Selain itu, perjalanan dakwah pada zaman dahulu juga sangat sulit. Beliau harus berpindah-pindah tempat dengan berjalan kaki atau menggunakan transportasi sederhana. Walaupun menghadapi banyak kesulitan, Sunan Bonang tetap semangat menyebarkan ajaran Islam dengan damai. Karamah atau keistimewaan Sunan Bonang. Sunan Bonang dikenal memiliki karamah atau keistimewaan. Konon, suara gamelan dan tembang yang beliau mainkan mampu menyentuh hati masyarakat, sehingga banyak orang tertarik mempelajari Islam. Beliau juga dikenal memiliki ilmu agama yang sangat tinggi dan kemampuan berdakwah yang luar biasa. Masyarakat percaya bahwa Sunan Bonang adalah wali yang dekat kepada Allah
sehingga dakwahnya mudah diterima oleh banyak orang. Dari kisah Bonang, kita dapat belajar bahwa menyampaikan kebaikan dapat dilakukan dengan cara damai, kreatif, dan penuh kesabaran. Beliau mengajarkan bahwa budaya dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan agama. Sekian video tentang Sunan Bonang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The beauty of her face was beyond my wildest dreams.